Karena penulis STS kita memberikan satu judul yang dahsyat, dan tidak kebetulan ini adalah menjadi judul daripada perikop yang kita mau bahas ini juga, yaitu Farisi versus pemungut cukai. Maka saudara, tidak bisa dipungkiri kita harus flashback sedikit sejarah dua golongan ini, sekalipun ini hanya perumpamaan. Saya pelajari, ternyata yang paling menyakitkan orang-orang Yahudi terhadap pemungut cukai yang kita katakan adalah publikanos dikatakan bahasa Latin, dan telones dikatakan bahasa Yunani, bukan saudaraku yang kasih manner sikap mereka, yaitu memeras dan memungut cukai dan pajak. Tapi apa saudaraku yang kasih? Mereka itu adalah pengkhianat bangsanya sendiri, yaitu saudaraku yang kekasih apa? Memperkaya Romawi dan memeras bangsanya. Saya percaya bahwa saudara setuju kalau ini saya katakan, yaitu pemeras dan pengkhianat adalah orang yang paling tidak disukai manner dan sikapnya oleh manusia dan Tuhan. Nah, tapi saudaraku yang kekasih, ternyata hal yang mau kita pelajari hari ini, ada hal yang lebih tidak disukai Tuhan, tapi mungkin disukai manusia. Kehidupannya hipokrit, tapi bisa mempengaruhi orang-orang dan rakyat. Karena apa? Mereka berjubahkan agama, dan saudaraku yang kekasih masuk dalam tradisi yang disukai orang pada saat itu. Siapa itu saudara? Kita sebut saudaraku yang kekasih adalah orang-orang Farisi. Kita tahu bersama, di dalam komunitas orang Yahudi, ada 3 golongan saudara yang paling dihormati dan paling berpengaruh. Yang pertama saudara adalah Farisi, yang kedua Saduki, yang ketiga saudara adalah ahli Taurat. Dua nama yang saya sebut di awal tadi, yaitu Saduki dan Farisi, tidak disebutkan di dalam Perjanjian Lama, tapi saudara disebutkan dalam Perjanjian Baru. Nah, cuma ahli Taurat yang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Singkatnya, bahwa after pembuangan orang-orang Yehuda ke Babel ketika Raja Darius memerintah, maka di sanalah masuk saudara Yunani untuk saudara menghabisi orang-orang Persia pada saat itu. Nah, Yunani berkuasa yang dipimpin oleh Alexander the Great atau Alexander Agung. Nah, tidak kebetulan pada saat itu Bapak Ibu yang kekasih, masa keheningan atau yang kita katakan adalah silent period, 400 tahun terjadi. Nah, di sana saudaraku yang kasih tidak ada suara kenabian, dan saudaraku yang kekasih tidak ada orang yang bernubuat lagi dan yang memberitakan tentang kebenaran firman. Dan itu sering kita sebut adalah intertestamental, adalah perpindahan daripada Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru. Iya kan? Pada saat itu muncullah orang-orang yang berniat baik untuk meneliti yang namanya hukum Allah. Salah satunya saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat adalah Esra, saudaraku yang kasih. Saudara bisa temukan dalam Esra 7 ayat 10 sampai 12. Di ayat ini disebutkan, saudara, bahwa Esra adalah peneliti Taurat Tuhan. Peristiwa daripada Esra ini itulah cikal bakal yang menjadi ahli Taurat yang disebut dalam kitab Perjanjian Baru adalah Farisi. Kita akan belajar saudaraku yang kasih. Alexander the Great di sana saudaraku yang kasih melakukan satu project yang namanya Helenisasi. Helenisasi adalah apa saudara? Berusaha untuk meyunanikan semua orang-orang di Yehuda, termasuk saudaraku yang kasih budaya, bahasa, filsafat juga, termasuk saudaraku yang kekasih menerjemahkan hukumnya Allah dari bahasa aslinya ke bahasa Yunani. Itu yang kita kenal dengan namanya Septuaginta. Maka saudara, pada saat itu rakyat terbagi dua. Yang satu menerima Helenisasi, yang kedua tidak menerima Helenisasi. Yang menerima disebut adalah modernis liberal, sementara yang menolak disebut adalah ortodoks konservatif. Nah, dari saudaraku yang kekasih modernis liberal, muncul saudaraku yang kekasih pemimpinnya bernama Sadok. Kita kenal di Perjanjian Baru menjadi partai yang namanya Saduki. Nah, sementara dari ortodoks konservatif, mereka saudaraku yang kekasih mengasingkan diri untuk meneliti lebih dalam lagi hukum-hukumnya Allah. Makanya saudaraku yang kekasih, mereka disebut namanya adalah Perusim, iya kan? Atau yang disebut bahasa Ibraninya Peres. Orang saudaraku yang kekasih yang ingin menjelaskan hukum Allah kepada rakyat pada masa itu.
Nah, dari kata perzim atau peres, kita sebut di Perjanjian Baru yaitu Farisi. Itulah sekilas sejarah dari mana terjadinya orang Farisi. Setelah saudaraku yang kasih melewati periode yang namanya intertestamental, masuk ke Perjanjian Baru, Romawi memerintah. Tahukah saudara di mana posisi pemungut cukai? Pemungut cukai posisinya adalah menjadi agen-agen Romawi. Sebab itu ia disebut adalah pemeras dan pengkhianat. Karena apa? Dia peras rakyatnya sendiri, teman-temannya, bangsanya. Dia saudaraku yang kasih mengkhianati dan memberikan info-info penting, jeroan daripada bangsa mereka kepada orang-orang Romawi, memperkaya orang Romawi. Makanya saya sebut itu dosa dan manner, sikap dan attitude yang paling tidak disukai. Nah, orang Saduki dan orang Farisi saudara adalah orang-orang juga yang berbeda. Farisi saudara konsentrasi untuk meneliti hukumnya Allah. Sampai satu ketika, karena demikian mereka menelitinya saudara, satu ketika mereka menyamakan bobot daripada hukum Allah kepada tradisi-tradisi nenek moyang mereka, saudara yang kekasih. Sementara orang Saduki saudara, mereka adalah orang-orang birokrasi, orang-orang kaya, ya kan, tuan takurnya pada saat itu, yang mereka bermain saudara dengan politik dan pemerintahan, sehingga mereka tidak suka dengan yang agama. Nah, perhatikan baik, yang satu saudara Farisi suka agama, tapi menyatukan bobot saudara yang kasih hukum Allah kepada tradisi. Sementara orang Saduki tidak suka agama saudara yang kasih, karena mereka lebih condong kepada politik. Makanya mereka tidak percaya hidup yang kekal, tidak percaya Yesus. Yang paling unik, Farisi sama Saduki ini bersaing besar. Kenapa saudara? Farisi dan Saduki adalah sama-sama duduk di Sanhedrin, tapi yang mendominasi 70 kursi daripada Sanhedrin adalah orang-orang Saduki. Tapi lucu saudara dan unik, ketika berita Yesus muncul saudara ke permukaan menjadi masif, mereka bisa bersatu untuk konspirasi menyalibkan Yesus. Nah, itu yang anehnya saudara. Nah, apa hubungannya saudara yang kasih dengan perikop yang kita pelajari hari ini? Dengar baik saudara yang kasih. Kalau Saduki adalah antek-antek daripada Romawi, ternyata juga saudara, pemungut cukai adalah agen dan antek-antek daripada Romawi juga, ya kan? Sebab itu saudara, yang menjadi pertanyaan kita hari ini sesuai dengan perikop kita, ya kan? Kenapa saudaraku yang kasih pemungut cukai ini bisa dibenarkan, sementara Farisi Yesus tidak suka? Dari Lukas 18 ayat 14 ini dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya. Siapa orang ini saudara? Orang ini adalah pemungut cukai. Haleluya. Ya kan? Sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Wow. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia masa kininya lebih jelas lagi. Dikatakan begini, percayalah, kata Yesus, pada waktu pulang ke rumah, penagih pajak itulah yang diterima Allah dan bukan orang Farisi itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Simpel saudara, dan sangat sederhana. Yang membedakan kenapa saudaraku yang kasih, orang yang paling dibenci oleh rakyat, pemeras dan pemungut cukai, antek-antek Romawi ini saudara, yang lebih dibenarkan Allah daripada orang yang menjalankan retorika agama, yaitu orang Farisi. Ternyata simpel saudara. Yang satu saudara, ketika dia menyadari dosanya dan dia mengaku, maka hidupnya dibenarkan, daripada orang Farisi yang kehidupannya berjubahkan agama, tapi mereka saudara hidup dalam kemunafikan, dalam hipokrit, iya kan? Nah, itu yang paling dibenci Tuhan. Sekalipun ada hal yang berbeda saudara, pemungut cukai tidak disukai orang, tapi lihat, Farisi sangat disukai orang. Karena apa saudara? Pemungut cukai, pemeras, tapi orang Farisi sangat dekat kepada masyarakat dan rakyat. Hati-hati saudara. Kadang-kadang orang menyukai kita, saudaraku yang kasih, tapi kita hanya hidup dalam berjubahkan agama, sementara sikap dan manner kita sebenarnya di hadapan Tuhan tidaklah lebih benar daripada orang yang memeras dan pengkhianat. Hari ini saudara, kita mendapatkan satu peneguhan dari firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri. Ketika Anda berdosa, semerah apapun dosa Anda pengkhianat, Anda pemeras, Anda menjatuhkan orang, Anda saudaraku yang kasih tidak kudus, Anda
Anda saudaraku yang kekasih tidak suci, Anda saudaraku yang kasih moralnya bejat, Anda pendosa saudaraku yang kasih. Waktu engkau merendahkan diri dan mengaku seperti ayat 13 ini berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit karena ia pikir ia tidak layak, saudara, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Haleluya. Kata memukul diri di sini, saudara, itu adalah sikap menyesali apa yang telah dilakukannya. Ketika saudara menyesali perbuatan-perbuatan dosa saudara dan menyadari bahwa hidup ini karena kasih anugerah, bukan karena skill, knowledge, kepintaran kita, maka Allah akan membenarkan saudara. Ambil keputusan, catatkan fakta integritas di hati saudara hari ini, merendahkan diri dan rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih, untuk dunia Alkitab berkata, angkat wajahmu, tengadahkan saudaraku yang kasih. Supaya apa? Dunia melihat ada kuasa Tuhan di dalam engkau. Immanuel.